Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 31 Januari 2023 bersama Pastor Daniel Manik dari Paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice, bertemu lagi dengan saya dalam permenungan kita pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan Sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk,
Ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Para sahabat Fresh Juice, bagi Allah tidak ada jalan buntu. Orang yang percaya kepadanya akan selalu ditunjukkan jalan, sebab kita tahu bahwa Tuhan pasti akan selalu membuka jalan bagi orang yang berharap kepadanya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya di sini bukan dalam arti cepat atau lambat, tetapi karena pertolongan Tuhan itu datang pada saat kita membutuhkannya. Ini jelas supaya kita tahu tentang kasih sayang, uluran dan belayan tangan Tuhan. Ini ibarat saat kita sedang haus, lalu tiba-tiba ada orang lain memberimu air untuk menghilangkan rasa dahagamu. Para sahabat Fresh Juice, dalam bacaan Injil hari ini diperlihatkan kepada kita bagaimana Allah membuka jalan walaupun terkadang manusia berpikir bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar. Dalam bacaan Injil hari ini ditunjukkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang pertama, perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan, yang telah berulang-ulang ditangani oleh berbagai tabib. Bahkan semua yang dimilikinya habis untuk pengobatan. Namun justru keadaannya semakin memburuk. Kemudian anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun yang sedang sakit. Yang ketika Yesus dalam perjalanan ke rumahnya, keluarga Yairus memberitahu bahwa anaknya telah mati. Kalau kita manusia yang berpikir seperti ini, maka kita akan mengatakan, habis sudah, jalan sudah buntu. Kita terkadang mengatakan sudah tidak ada lagi harapan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, ternyata bagi Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Ternyata masih ada harapan. Manusia dapat saja mengatakan dari keterbatasannya bahwa hal ini sudah selesai. Namun tidak demikian bagi Allah yang memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Penyakit perempuan tadi akhirnya disembuhkan.
dan anak Yairus dibangkitkan kembali dari kematian. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, maka hal pertama yang mau diajarkan kepada kita adalah segala sesuatu mungkin bagi Allah, asal kita percaya kepadanya. Sebab Allah memiliki kuasa yang tak terbatas. Maka bagi orang yang percaya, tidak ada yang namanya jalan buntu. Tidak ada yang namanya putus harapan. Akan selalu ada jalan, akan selalu ada harapan, walau seberat apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita yakini, kita tahu bahwa Tuhan akan senantiasa membuka jalan kepada kita yang senantiasa berharap kepadanya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 31 Januari 2023. Terima kasih kepada Pastor Daniel Manik untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.